saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya kemarin, untuk beberapa tambahan yang setelah saya mendengarkan dari apa yang disampaikan pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Yang pertama terkait dengan materi tentang formasi ya, formasi atau pembentukan kelompok di sini. Nah, kemarin itu kan memang di kelompok yang presentasi di sini kan tidak menjelaskan ya tentang tahap-tahap perkembangan kelompok. Nah, pada dasarnya kalau untuk tahap-tahap perkembangan kelompok itu ada di sini dimulai dari pre-stage ya. Jadi pre-stage itu berarti anggota-anggotanya atau individu-individu itu masih berpecah satu sama lain. Kemudian ada di stage 1 namanya forming, kemudian stage 2 forming, stage 3 itu norming ya, stage 4 adalah performing ya. Kemudian stage 5 adalah adjourning. Jadi tahap-tahap perkembangan kelompok itu dimulai dari forming dulu ya sampai dengan adjourning. Nah, kemudian kalau kita forming, dimana kalau forming itu anggota itu masih kurang yakin untuk menentukan tempatnya dalam kelompok serta prosedur dan aturan-aturan di dalam kelompok. Nah, dalam tahap ini banyak ketidakjelasan mengenai struktur, tujuan, dan kepemimpinan dalam kelompok. Dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok, anggotanya lebih peduli untuk mengenal sifat dan potensi masing-masing anggotanya. Jadi masih melihat jati diri di masing-masing anggotanya. Jadi masih melihat kompetensi di masing-masing anggota itu pada tahap forming. Kemudian di sini storming. Nah, disinilah tahap di mana sudah mulai ada konflik karena anggotanya menentang pengaruh kelompok dan kurang sesuai dalam menyelesaikan berbagai tugas. Karena pekerjaannya butuh koordinasi dengan anggota yang lain, selalu ada konflik di dalam tahap ini. Nah, konflik ini baru ada ketika pada tahap storming, karena sudah pada mereka sudah melakukan yang namanya koordinasi kerjasama ya, sehingga di dalam tahap ini sudah mulai ada konflik satu sama lain. Kemudian di tahap yang ketiga adalah norming. Nah, di dalam norming ini kelompok ini akan membuat kesepakatan ya mengenai norma, peran, struktur yang digunakan sebagai acuan dalam perilaku yang tepat. Nah, pada tahap ini komitmen dan kekompakan antar anggota kelompok akan meningkat. Kemudian ada performing. Kalau digambar performing itu kalau kita ada suatu bangun ya antara titik satu dengan titik yang lain itu terhubung. Nah, ini yang dinamakan tahap performing. Berarti ada kekompakan, kohesi di dalam performing ini, sehingga mereka menunjukkan hasil karyanya ya. Hasil karyanya yaitu dalam bentuk kerjasama tim. Pada kelompok ini ya merupakan tahap akhir yang hanya butuh untuk dipertahankan seterusnya. Pada suatu kelompok tertentu ada yang kelompoknya itu tetap ya melakukan tugas A, tugas B, tugas C itu masih dalam anggota yang tetap, masih dalam tim yang tetap, sehingga performing itu ada kalanya dalam merupakan tahap terakhir bagi suatu tim yang mengerjakan pada banyak proyek ya. Timnya ya cuma satu itu atau tetap. Performing ini adalah tahap terakhir. Namun jika setiap tugas ada pembentukan tim-tim baru, ya adjourning ini juga merupakan tahap terakhir atau tahap pembubaran. Jadi pada suatu kasus ya performing bisa menjadi tahap terakhir. Pada suatu kasus juga adjourning juga menjadi tahap terakhir juga. Nah, adjourning itu adalah kelompok
ini telah mencapai misi dan juga tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini, kelompok itu juga bisa bubar ya, yang disebabkan oleh beberapa hal, karena memang sudah tidak satu tim lagi. Oleh karena itu, anggota kelompok ini sudah membubar. Sehingga ada kalanya suatu leader ya memberikan reward terhadap anggota yang mungkin melepas diri dari tim itu, karena mungkin ada proyek baru atau seperti apa. Nah, ini ada tambahannya. Yang pertama terkait dengan eh, tahap pembentukan kelompok atau tahap perkembangan kelompok itu sama saja. Nah, kemudian ada yang kedua, kemarin sepertinya terkait dengan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di sini ada beberapa. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis adalah pemimpin ini mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan tim. Biasanya kepemimpinan autokratis itu ada jika pemimpin tidak percaya dengan hasil kerja anggotanya. Misalnya kemarin ada suatu case ya, kemarin ada salah satu yang bertanya, nah ini mungkin pemimpin bisa mengambil keputusan sendiri. Karena biasanya anggota tim itu bekerja sudah di luar deadline. Sehingga pemimpin sudah tidak percaya dengan hasil kerjanya, meragukan hasil kerjanya. Atau mungkin yang anggotanya ternyata tidak pakar, tidak ahli dalam proyek tersebut, sehingga pemimpin berhak untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi ada kalanya kepemimpinan autokratis itu ya biasanya digunakan pada situasi-situasi darurat, karena mungkin hari ini besok adalah deadline ya untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya pemimpin atau seorang leader biasanya tidak usah bertanya kepada tim, dia mencoba untuk mengambil keputusan sendiri karena memang situasi memang harus membutuhkan keputusan dengan segera. Karena mungkin pemimpin di sini mempunyai keahlian yang sesuai dengan bidang tersebut sehingga mampu untuk mengambil keputusan secara sendiri. Namun berbeda pada kepemimpinan demokratis. Nah, biasanya kepemimpinan demokratis, biasanya pemimpin itu selalu melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya kepemimpinan demokratis itu terjadi, biasanya anggota tim itu pakar, atau bahkan pemimpin itu merasa bahwa kepakarannya kurang, sehingga mereka membutuhkan anggota tim untuk bisa menyelesaikan keputusan yang bisa diambil secara bersama-sama. Nah, kelebihannya kepemimpinan demokratis ini akan mendorong anggota-anggota tim untuk bisa berpartisipasi. Ya, mereka akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Tapi ada kalanya di sini mempunyai sisi negatif juga ya, kelemahan yang negatif. Biasanya butuh waktu yang panjang dan biasanya alot. Karena mungkin karena beda karena semua sudah punya pakar, kepakarannya, bidang atau pintar dalam menyelesaikan tugas itu, sehingga banyak sekali argumen-argumen dan itu menyebabkan keputusannya biasanya alot untuk diambil secara keputusan bersama atau kesepakatannya. Tidak mungkin beberapa keputusan, kita hanya memilih satu keputusan yang bisa melibatkan banyak orang. Di sini kepemimpinan demokratis. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Biasanya kepemimpinan transformasional biasanya dikaitkan dengan kepemimpinan visioner. Ini kalau mungkin ada teman-teman yang tahu tentang kepemimpinan visioner ya. Nah, ini hampir sama dengan transformasional. Di kepemimpinan transformasional itu pemimpin adalah orang yang bisa menginspirasi ya, memotivasi tim untuk bisa bekerja dengan potensi maksimal mereka. Nah, karena ini biasanya
menggunakan kepemimpinan transformasional karena pemimpin itu mensupport, memberikan tenaga ya, material dan sebagainya untuk membantu anggota tim menyelesaikan suatu pekerjaannya. Nah, di dalam kepemimpinan transformasional ini, pemimpin itu juga bisa berkomunikasi ya, atau dekat dengan anggotanya. Jadi di sini karyawan ya, atau mungkin anggota ya, itu akan melakukan tanggung jawab yang nanti positifnya akan mengedepankan kepentingan pekerjaan di atas kepentingan diri sendiri. Ini kelebihan dari kepemimpinan transformasional karena dirasa bahwa seorang leader ya, leadernya itu care dengan dia sehingga apapun yang dia lakukan nantinya bisa mengedepankan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Biasanya seperti itu. Nah, kepemimpinan di sini ya dapat mengubah pola pikir karyawan dari cara berpikir dengan pola lama menjadi baru. Ya. Jadi di sini, makanya di sini anggotanya akan bisa berinovasi ya, memiliki visi jangka panjang dan akan menghasilkan perubahan-perubahan yang dikira akan positif. Selain itu juga pemimpin atau seorang leader dalam kepemimpinan transformasional itu dapat membuat karyawan itu akan semangat ya dalam bekerja dan akan mampu membangkitkan semangat anggotanya karena ada motivasi. Itu adalah kepemimpinan transformasional. Kemudian ada kepemimpinan transaksional. Nah, beda ini kalau di sini kepemimpinan transaksional. Nah, di sini adalah pemimpin itu juga bisa memotivasi dari anggotanya, ya. Namun dengan sistem ya, ada reward dan punishment. Reward dan punishment. Di sini biasanya seorang leader akan menjanjikan ya suatu penghargaan atau mungkin imbalan untuk karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Nah, biasanya kalau kepemimpinan transaksional ya, biasanya itu jika anggotanya mempunyai ada beberapa kebutuhan ya. Kebutuhan itu yang masih belum dicapai. Biasanya kebutuhan dasar yang masih belum dicapai. Nah, ini cocok bagi anggota tim yang mungkin membutuhkan kebutuhan dasar yang masih belum tercapai di sini. Jadi ada sistem penghargaan memang harus diterapkan agar bisa memotivasi mereka untuk bisa meningkatkan dari pekerjaannya itu. Contohnya apa kalau di sini kepemimpinan transaksional pada ini ya usaha-usaha industri ya, atau pabrik biasanya mengedepankan di sini kepemimpinan transaksional. Biasanya pada suatu industri yang menghasilkan ada target produk-produk yang harus diselesaikan dalam jangka waktu sekian-sekian. Misalnya dalam suatu produk A ya, ini dalam seminggu harus menghasilkan 1.000 produk. Ini bisa kita gunakan untuk kepemimpinan transaksional. Jadi kalau mungkin yang melebihi target tiap harinya lebih dari 100 mungkin akan mendapatkan imbalan, nanti menambah uang gaji ya beberapa persen ya seperti ini. Kalau hukumannya nanti mungkin kalau berkurang dari target mungkin hukumannya ada suatu apa PHK ya, sistem pemberhentian kerja mungkin kalau kalau di luar target atau mungkin bahkan di bawah target sama sekali selama beberapa bulan itu bisa diterapkan sistem PHK ya di sini. Nah, fokusnya di sini tentunya ya pada efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian ada kepemimpinan yang servant ya, melayani. Nah, ini ya. Pemimpin di sini mengutamakan kebutuhan tim ya di atas kepentingan pribadi. Jadi sifatnya ini pemimpin benar-benar ngayomi ya terhadap anggota tim.
fokus pada pengembangan individu dan kesejahteraan tim. Nah, di sini mungkin pemimpin masih belum pakar dalam bidangnya, sedangkan tim ini bisa jadi melebihi dari kepakaran dari seorang tim untuk mengerjakan suatu proyek tertentu. Sehingga di sini pemimpin lebih sifatnya melayani, ngemong ya, ngemong atas pekerjaan atau kebutuhan tim di sini. Nah, di sini malah yang paling lemah ya di sini adalah kepemimpinan laissez-faire. Ya. Di sini pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk mengambil keputusan. Nah, ini kalau kepemimpinan laissez-faire, nah ini mungkin bisa diterapkan pada kondisi-kondisi mungkin negara maju ya, yang mungkin sifatnya adalah individu di sini. Ya, jadi mungkin di dalam suatu proyek mungkin ada suatu job desk ya, kalau misalnya suatu makalah saja ya, kita mungkin ya kalau mengerjakan sebagai mahasiswa dari suatu makalah lah, mungkin di bidang A itu bisa ada PJ-nya. PJ-nya adalah anggota tim A. PJ-nya yang bab 2 mungkin tim B. Begitu pula sampai ke bawah, sehingga pemimpin itu menyerahkan penuh kepada tim untuk bisa mengambil keputusan. Misalnya di yang satu tadi itu PJ-nya adalah A, ya sudah diberikan kebebasan penuh untuk PJ A itu memutuskan itu. Jadi pemimpin itu sudah percaya penuh ya. Jadi ada beberapa yang mungkin dirasa ketika kepemimpinan laissez-faire itu uh, tidak bisa mengambil keputusan secara penuh ya, atau keputusan bulat. Nah, karena di sini menggantungkan keputusan kepada pihak-pihak tertentu untuk pemegang suatu pekerjaan. Jadi biasanya ada yang mengistilahkan bahwa kepemimpinan laissez-faire ini biasanya kepemimpinan yang lemah ya, karena di sini lebih mengutamakan individu ya, individualnya sudah tinggi di kepemimpinan laissez-faire ini. Nah, di sini juga cocok untuk tim yang sudah matang dan mandiri. Seperti itu dari tambahan saya. Mungkin bisa dilanjutkan pada kelompok 4 dan nanti kelompok 4 nanti dari teman-teman yang di luar kelompok 4 bisa tanya ya atau menanggapi dari hasil yang dipaparkan dari kelompok 4. Seperti itu, silakan kepada yang bertugas untuk kelompok 4. Monggo. Baik, Ibu, mohon izin untuk share screen ya. Apakah presentasinya sudah terlihat nih? Sudah, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Imania Husna Salma bersama rekan saya Mas Fan Ilham. Kami akan mempresentasikan mengenai kinerja dan pengambilan keputusan serta tim dan konflik. Yang pertama adalah mengenai kinerja dan pengambilan keputusan. Kinerja sendiri merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Tujuan dari kinerja adalah... Mbak Imania, izin. Mungkin ini slide-nya tidak berjalan atau gimana? Oh, iya, baik. Sebentar ya.
Kalau begini apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Iya, Mbak, sudah. Saya ulangi yang pertama ini pengertian dari kinerja. Kinerja sendiri merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Tujuan dari kinerja adalah untuk menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi yang akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Faktor yang mempengaruhi kinerja ada yang pertama yaitu dari personal factor. Personal factor ini berasal dari individu, tiap individu orang yang melakukan kinerja. Yang kedua adalah leadership factor yang berasal dari tim leader atau pimpinan atau atasan. Yang ketiga tim faktor yang berasal dari rekan kerja atau rekan satu tim. Yang keempat sistem faktor adalah faktor yang berasal dari sistem kerja atau fasilitas yang diberikan oleh organisasi. Dan yang kelima kontekstual atau situational faktor yang berasal dari tinggi atau rendahnya tingkat tekanan dari lingkungan. Selanjutnya, sasaran kinerja. Sasaran kinerja sendiri dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah the performers, yaitu sasaran terhadap orang yang akan menjalankan kinerja. Yang kedua, the action atau performance, yaitu sasaran terhadap tindakan atau kinerja yang akan dilakukan oleh the performers. Dan yang ketiga, a time element atau waktu kapan pekerjaan tersebut akan dilakukan. Yang keempat, an evaluation method atau cara penilaian bagaimana hasil kinerja itu dapat dicapai. Dan yang kelima, the place atau tempat di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Sasaran ini diharapkan dapat dinyatakan dengan SMART, atau yang pertama S, atau spesifik atau simple, yaitu sasaran ini harus dinyatakan dengan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. M, measurable, atau sasaran itu harus dapat diukur atau dihitung. Selanjutnya A, atau achievable. Sasaran ini harus bersifat menantang, akan tetapi tetap masih dapat dijangkau. Selanjutnya R atau result oriented atau juga relevan, di mana sasaran ini harus fokus pada hasil yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah timely, yaitu sasaran ini harus ada batas waktunya agar dapat dimonitor. Selanjutnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan pilihan yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan ada yang pertama posisi atau kedudukan, di mana posisi atau kedudukan ini dapat dibedakan menjadi 2 juga. Yang pertama, letak posisi. Apakah pembuat atau pengambil keputusan ini posisinya sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, ataukah staf. Dan yang kedua, tingkat posisi. Apakah keputusan ini berfungsi sebagai strategi, polisi, peraturan organisasional, atau operasional. Faktor yang kedua adalah masalah. Apakah terdapat masalah yang akan mempengaruhi keputusan, baik itu masalah yang muncul secara rutin atau tetap, ataukah masalah yang munculnya insidentif atau tidak tetap. Faktor yang ketiga adalah situasi. Situasi ini berasal dari lingkungan orang yang akan mengambil keputusan. Sedangkan kondisi ini berasal dari faktor yang berasal dari orang yang akan mengambil keputusan, dari individu orang tersebut. Dan yang kelima, tujuan. Tujuan ini, apakah tujuan tersebut untuk
perorangan, ataukah organisasi, ataukah tim. Dan yang terakhir adalah hubungan kinerja dan pengambilan keputusan. Menurut James B. Whittaker, pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinigi, pengambilan keputusan ini dapat dijadikan salah satu hal yang mempengaruhi kinerja, sebagaimana tergambar dalam A Process Model of Diversity. Dalam proses model of diversity ini, ada beberapa hal yang bermacam-macam, seperti usia, gender, lalu keyakinan dan kepribadian. Lalu perbedaan-perbedaan tersebut akan menyatu ke dalam dua proses, yaitu proses interpersonal dan dinamika kelompok, dan yang kedua proses relevan dengan tujuan, tugas, dan pengambilan keputusan, yang akhirnya akan didapatkan hasil berupa sikap kerja, perilaku kerja, dan kinerja. Selanjutnya, tim dan konflik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fani Ilham. Izin melanjutkan, Bu. Tim dan konflik. Tim itu adalah merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki hubungan timbal balik, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong menurut Kandi tahun 2016. Ciri-ciri tim itu ada 4. Yang pertama, menurut Sofyan mengupakan bahwa ada 4 ciri-ciri tim, yaitu common motive leading to group interaction, yaitu anggota suatu tim paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Yang kedua, member who are affected differently by their interaction, yaitu hubungan dalam suatu tim harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Yang ketiga, group structure with different degrees of status. Hal ini adalah selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pemimpin dan pengikut. Yang terakhir, standard norm and value. Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis tim. Ada beberapa klasifikasi tim, yaitu tim statis, yaitu tim yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran di antara mereka. Tim statis ini misalnya kelompok usia balita, kaum milenial, atau kelompok kaum manusia usia lanjut. Selanjutnya, tim masyarakat ialah kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Sedangkan tim sosial merupakan tim yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Yang terakhir, tim asosiasi merupakan tim yang anggotanya memiliki persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam kelompok asosiasi, para anggotanya menjalin hubungan sosial, kontak, dan komunikasi. Selanjutnya, tentang konflik. Konflik merupakan kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan tindakan salah satu pihak menghalangi atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan lain kurang berhasil. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang terakhir adalah konflik antar organisasi. Selanjutnya adalah solusi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah menghindar dari konflik dengan bersembunyi. Maksudnya, kita tidak perlu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan tidak ada gunanya menghadapi konflik tersebut. Yang kedua, meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik seperti ini dengan cara menguasai pihak lawan. Teknik ini biasanya untuk mendapatkan informasi agar konflik bisa terselesaikan dengan baik. Namun penyelesaian seperti ini
bila posisi Anda benar dan Anda punya alasan lebih kuat dalam mempertahankan persepsi. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan pertimbangkan jangka panjang dan demi kelangsungan tim. Bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting, maka segera selesaikan konflik ini dan beri toleransi waktu agar bisa berpikir lebih jernih untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah hubungan tim dan konflik. Yang pertama adalah tidak adanya kepercayaan. Yang kedua, takut akan konflik. Yang ketiga, kurangnya komitmen. Yang keempat, menghindari akuntabilitas. Yang kelima, tidak memperhatikan hasil. Jadi kesimpulannya, konflik akan selalu ada dalam setiap kelompok. Jika dikelola dengan baik, konflik tersebut akan berdampak positif dan konstruktif bagi kelompok atau tim. Agar konflik konstruktif diperlukan intervensi dan dalam penyelesaiannya. Penyelesaian konflik juga akan efektif jika proses pengambilan keputusan yang dipilih oleh pemimpin itu tepat. Sekian, terima kasih, Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan saja pada kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5. Baik, izin saya setting terlebih dahulu. Suara saya apakah terdengar jelas? Izin sama PPT-nya apa sudah terlihat? Sudah jelas, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan terkait materi relasi interkelompok, kelompok, dan juga perubahan. Di mana izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 5 ada saya sendiri, Nadira Rismawati, dan juga
Ibu Carolina Saku. Nah, baik, masuk ke materi selanjutnya. Materi yang pertama ada relasi interkelompok yang akan disampaikan oleh Ibu Carolina. Dipersilakan. Baik, selamat malam Bu Vivin, selamat malam teman-teman. Dari kelompok 5, yang pertama relasi interkelompok. Di sini kita pertama awali dengan pengertian relasi. Ada menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Josh Hillary, yaitu relasi merupakan sekelompok orang yang tinggal pada daerah tertentu dan memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang menjadikan kelompok tersebut saling mengenal dalam sebuah lingkungan atau kelompok. Yang kedua, menurut Christensen dan Robinson, relasi merupakan orang yang tinggal di suatu daerah dan dalam daerah tersebut memiliki ikatan dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Secara umum, relasi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Mbak. Next, Mbak Nadira. Izin apa belum? Relasi Next ya? interkelompok. Slide berikutnya relasi interkelompok, pengertiannya. Apa belum muncul, Mbak? Ya, belum. Iya, ya. Ini sudah. Oh ya, sudah ya. Siap. Pengertian relasi interkelompok menurut Sherif, setiap kali individu yang termasuk dalam satu kelompok berinteraksi secara kolektif atau individu dengan kelompok lain atau anggotanya dalam hal identifikasi kelompok mereka, kita memiliki contoh perilaku antar kelompok. Yang kedua, menurut Turner, intergroup relation atau relasi interkelompok tidak hanya suatu karakter dalam kelompok sosial, tetapi memiliki suatu peran yang bersifat subjektif dan menjadi bagian perseptual yang penting dalam interaksi sosial. Secara umum, hubungan antar kelompok atau intergroup sesungguhnya memiliki peran dalam membentuk formasi, memelihara, dan membuat aktivitas dalam kelompok sosial. Next, Mbak. Hambatan pada relasi interkelompok. Konflik merupakan suatu hambatan dalam relasi interkelompok. Contoh konflik dalam relasi interkelompok yang pertama, konflik yang terjadi antara kelompok guru bahasa Indonesia dan kelompok guru matematika karena perbedaan persepsi. Yang kedua, konflik yang terjadi antara tim manajemen perusahaan dengan kelompok pekerja pemeliharaan yang terjadi karena anggapan dari tim manajemen perusahaan bahwa kerusakan semakin parah akibat ulah kelompok pekerja pemeliharaan. Yang ketiga, konflik yang terjadi antara tim pemasaran dan tim produksi karena rasa ketergantungan. 4. Konflik yang terjadi antara kelompok siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 akibat rasa iri. Yang kelima, konflik yang terjadi antara golongan buruh dan kaum borjuis pada masa revolusi industri. Next, Mbak. Penyelesaian konflik. Yang pertama, penyelesaian konflik menurut Suci Musfita Ayu dan kawan-kawan pada buku Ajar Dinamika Kelompok, yaitu 1. Mengeluarkan dan membicarakan kesulitan. Yang kedua, menghindari kesulitan untuk sementara waktu. Yang ketiga, menyalurkan kemarahan.
Yang keempat, bersedia menjadi pengalah yang baik. Yang kelima, berbuat suatu kebaikan untuk orang lain. Penyelesaian konflik yang kedua adalah teori kontak. Teori kontak merupakan salah satu teori psikologi klasik yang paling banyak digunakan untuk membahas relasi antar kelompok. Beberapa ahli psikologi sosial mengemukakan bahwa teori ini menjadi pilihan utama dalam studi yang membahas relasi antar kelompok. Next, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Carolina. Akan Sama-sama. saya lanjutkan terkait materi yang kedua, yaitu kelompok, di mana pengertian dari kelompok dari beberapa ahli ini mendefinisikan, De Vito mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Sedangkan Mulyanov pendapat bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan dalam interaksi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai. Artinya, jika ada dua individu yang berinteraksi, namun antara satu dengan yang lainnya tidak ada tujuan yang dicapai, maka tidak dapat dikatakan sebagai kelompok. Selanjutnya, yaitu manusia sebagai entitas kelompok, di mana menurut Nistat dan Kinnipenberg mengutip pada buku yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Dinamika Kelompok, pendekatan psikologi sosial. Ada 3 perspektif yang dapat menjelaskan hal tersebut. Yang pertama yaitu perspektif sosiobiologis, di mana mengatakan bahwa membentuk kelompok sebagai bentuk perilaku adaptif atau proses evolusi membentuk kecenderungan orang untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang stabil, kuat, dan positif dengan orang lain. Nah, yang kedua yaitu perspektif kognitif, di mana kelompok membantu memahami dunia kehidupan seseorang, sebagaimana pendapat teori perbandingan sosial dari Festinger bahwa individu ingin memiliki pengetahuan yang akurat tentang lingkungan kehidupannya. Yang ketiga ada perspektif utilitas, di mana orang mendapat keuntungan dengan menjadi anggota kelompok dengan teori pertukaran sosial. Jadi, ini seperti contohnya dapat meliputi pertukaran material seperti meminjam alat, jual beli mobil, atau bantuan interpersonal seperti dukungan semangat ataupun dengan dukungan psikologis. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kelompok. Ini ada 4 ciri-ciri utama kelompok, yaitu yang pertama, common motive leading to group interaction, di mana anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Yang kedua yaitu member who are affected differently by their interaction, di mana hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Nah, tingkat pengaruh tersebut di antaranya mereka dapat berbeda-beda. Yang ketiga, group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status, karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Yang keempat, standard norms and value. Kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis kelompok, di mana ada berbeda-beda pendapat ya. Untuk jenis kelompok ini menurut Susetio ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer sendiri yaitu kelompok di mana terjadi relasi antar pribadi dengan frekuensi intensif bahkan berlangsung setiap hari. Contohnya kelompok primer adalah keluarga. Nah, sedangkan untuk kelompok sekunder sendiri adalah lebih bersifat impersonal, tidak menyangkut relasi antar pribadi. Contoh kelompok sekunder diantaranya organisasi, partai politik, ataupun profesi. Nah, sedangkan mengacu pada Arvin, jenis kelompok dibedakan menjadi kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal sendiri adalah
kelompok sosial yang mempunyai peraturan-peraturan tegas dan diciptakan dengan sengaja oleh para anggotanya. Sedangkan untuk kelompok informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur organisasi yang pasti sehingga dalam informal group ini tidak ada peraturan tertulis. Baik, ini adapun dilihat dari ukuran kelompok. Ada kelompok kecil yang terdiri dari kelompok primer dan kelompok non-primer, di mana kelompok kecil ini beranggapan beranggapan kelompok primer ini jumlah anggotanya 2 sampai 20 orang, sedangkan untuk non-primer ini 3 sampai 30 orang, dan untuk kelompok medium ini berkisar 50 sampai 1.000 orang, di mana kelompok ini ukurannya terlalu besar untuk terjadinya hubungan intensif tatap muka antar anggotanya. Nah, yang ketiga ada kelompok besar. Kelompok besar ini dengan jumlah antara 1.000 sampai dengan 10.000 orang. Dan yang terakhir adalah kelompok sangat besar. Kelompok sangat besar ini dengan jumlah antara 10.000 sampai tak terbatas. Contohnya masyarakat suatu kota, polisi seluruh Indonesia, warga suatu negara, dan sebagainya. Materi yang ketiga yaitu adalah perubahan, di mana definisi dari perubahan sendiri adalah keniscayaan seperti halnya dalam kehidupan manusia setiap hari dan bahkan setiap waktu terjadi perubahan. Kejadian hari ini akan berbeda dengan kejadian yang lalu maupun kejadian yang akan datang. Maaf ya, Tiko. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan. Menurut Profesor Dr. Agus Suryono, pada bukunya yang berjudul Teori dan Strategi Perubahan Sosial, ada dua faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal ini yang pertama adanya inovasi dan invasi. Inovasi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan di dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua adanya perubahan struktur dan jumlah penduduk. Contohnya yaitu perubahan pada jumlah penduduk karena kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Yang ketiga, adanya gerakan sosial baru. Nah, untuk faktor eksternal sendiri ada 4, adanya inovasi di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Bisa kita ketahui sendiri bahwa seiring dengan kemajuan di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi, maka proses inovasi tidak hanya bersifat intern, melainkan juga bisa bersifat ekstern atau dari luar. Nah, yang kedua adanya peperangan. Yang ketiga adanya perubahan lingkungan atau ekologi. Yang terakhir yaitu adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Contohnya, pertemuan dua kebudayaan akan mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya. Baik, perubahan berdasarkan waktu dan dampaknya. Ini ada perubahan secara cepat atau revolusi, dan ada perubahan secara lambat atau bisa disebut evolusi, di mana perubahan secara cepat disebut revolusi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat, cepat, dan mendasar. Sedangkan perubahan secara lambat disebut evolusi, perubahan yang berlangsung lama dan sering tanpa perencanaan. Nah, untuk dampaknya sendiri ada perubahan kecil dan perubahan besar. Sedangkan perubahan ini berdampak pada sebagian kecil masyarakat atau tidak memberi pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat secara luas dan keseluruhan. Sedangkan untuk perubahan besar memiliki pengaruh besar terhadap struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Perubahan ini berakibat langsung dalam masyarakat. Nah, ini adapun faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan ini ada 6. Yang pertama yaitu adanya kontak antar budaya. Terjadinya kontak antar budaya akan menimbulkan sebuah difusi, yaitu menyebarnya unsur-unsur budaya baru dalam masyarakat. Yang kedua, sistem pendidikan yang semakin maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang. Yang kelima, penduduk yang heterogen. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Baik, selain ada faktor pendorong, pastinya ada faktor-faktor penghambat terhadap perubahan. Yang pertama yaitu kurangnya hubungan antar masyarakat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat.
Yang ketiga, sikap masyarakat yang konservatif. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang kuat. Yang kelima, rasa takut terhadap perubahan. Rasa takut ini mengakibatkan sulitnya proses akulturasi yang pada akhirnya mengakibatkan semakin sulitnya terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan yang keenam, yang terakhir yaitu nilai pasrah kepada nasib atau bisa disebut fatalistik. Ya, di mana nilai kepasrahan terhadap nasib bersifat statis dan memiliki etos kerja yang rendah. Baik, ini contoh perubahan di masyarakat, ada perubahan budaya, perubahan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi. Untuk perubahan budaya sendiri, penyebabnya perubahan ini banyak dipengaruhi oleh modernisasi ya. Nah, untuk perubahan teknologi ini adanya munculnya teknologi seperti smartphone dan juga internet. Yang ketiga, perubahan sosial ekonomi. Nah, contohnya ini dahulu pengiriman uang dilakukan melalui wesel, sekarang orang bisa mengirimkan uang melalui ATM, internet banking, ataupun SMS banking. Eh, Lanjut, baik, itu materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan dari materi kelompok 5. Baik Mbak, izin mau tanya bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kelompok formal dan informal itu seperti apa di lingkungan kerja? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dewi. Izin Mbak Carolina mungkin langsung saya jawab ya terkait materi kelompok ya, kelompok formal dan juga informal. Nah, baik. Yang saya jelaskan tadi kelompok formal yaitu yang mempunyai peraturan-peraturan tegas. Untuk kelompok informal itu yang tidak mempunyai struktur ataupun peraturan. Nah, di mana kelompok formal itu contohnya kita kerja pada sebuah instansi itu merupakan masuk kelompok formal karena mereka sebuah kelompok ini mempunyai aturan, perusahaan itu mempunyai aturan, peraturan yang tegas, bahkan ada anggota dan juga atasan seperti itu. Nah, sedangkan kelompok informal itu contohnya itu pada lingkup pertemanan ya. Misal kita dalam sebuah perusahaan teman kerja, kita kan punya teman kerja. Nah, kita pasti punya istilahnya geng gitu ya. Teman makan ataupun cuma sekedar teman ngobrol itu teman makan aja bisa disebut sebuah kelompok karena dia mempunyai tujuan makan bersama. Nah, itu bisa disebut kelompok informal karena dia tidak mempunyai aturan yang pasti seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin ada tanggapan? Persilahkan. Baik Mbak, terima kasih.
Baik, Bu Vivin, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ada tambahan lagi mungkin satu ya dari saya terkait dengan kelompok formal. Selain punya aturan yang tegas ya, satu lagi adalah adanya peran dan tanggung jawab ya, di masing-masing anggota tersebut. Ya. Jadi kalau sudah ada aturan itu kan sudah dibuktikan adanya surat keputusan ya, biasanya kita ada SK pembentukan organisasi dengan timnya adalah bla bla bla. Selain itu di lampiran kan biasanya ada terkait dengan peran dan tanggung jawab, itu dinamakan juga terkait dengan dari kelompok formal. Ya ini saya kira pada kelompok 1 sampai kelompok 5 ya, sesuai dengan pembagian yang kemarin saya bentuk ya. Itu kan menyajikan dari materi dari awal sampai dengan di akhir ya, UAS. Sehingga karena materi kita sudah selesai ya semua, sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau untuk minggu depan kita lanjut untuk ujian atau UTS. Setelah UTS baru ada penugasan, nanti akan saya sampaikan untuk penugasannya seperti apa setelah UTS. Kemudian nanti baru setelah itu nanti adalah presentasi di masing-masing kelompok terkait dengan penugasan tersebut. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan silakan bisa ditentukan saja harinya. Kalau mau hari Senin, ya berarti hari Senin minggu depan kita lakukan yang namanya UTS. Saya minta untuk semua yang menempuh mata kuliah ini untuk hadir ya pada jadwal sesuai dengan kesepakatan kita. Seperti itu saja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari PJMK atau mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, tidak ada ya? Belum, Ibu. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas presentasi pada kelompok 4 dan kelompok 5. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vivin.